Halo, selamat pagi sahabat petani dimanapun berada, sahabat-sahabat para petani nilam. Mari kita bekerja lagi, kita berbagi lagi teman-teman. Dan ini baru kita mulai lagi, sementara kita masih membongkar. Mungkin sedikit di sini saya akan berbagi kepada teman-teman sahabat tani dimanapun berada. Namun sebelumnya terima salam dari saya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Dan di sini saya akan sedikit berbagi kepada teman-teman sahabat petani nilam dimanapun berada. Karena di saat sulit sekarang ini, karena lagi sulit, rendemen rendah, jadi penghasilan kurang di dalam kita usaha petani ataupun penyuling, sama-sama merasakan betapa sulitnya di saat sekarang ini, di mana harga juga masih rendah dan rendemen pun masih di bawah teman-teman. Jadi ini saya sedikit ingin berbagi kepada teman-teman, karena ini juga termasuk penyaluran hobi. Jadi kita hobi berbagi. Yang pertama, sambil kita membongkar ini sisa-sisa nilam yang sudah disuling, kita akan menyalakan api terlebih dahulu. Dan sebelum kita nyalakan api, kita bersihkan dulu boilernya teman-teman ya. Kita bersihkan boiler dari belakang. Nah, di sini sekarang kita akan membersihkan dulu boilernya dari belakang. Ini kita buka pintu. Jadi dengan menggunakan steam boiler, kita untuk pembersihan dapur lebih cepat, lebih efisien. Jadi tinggal kita tusuk-tusuk aja begini teman-teman. Jadi ini setiap lubang pipa api kita bersihkan dulu sebelum api dinyalakan. Tapi bisa juga walaupun api sudah menyala teman-teman, bisa kita bersihkan dari belakang, tidak panas kok. Inilah simpelnya kita masak nilam dengan pakai boiler steam.
Ini semua kerak-kerak kita bersihkan dulu. Kita buang kerak-keraknya semua. Ini kerak-keraknya semua. Terus sekarang kita tutup dulu. Nah, pembersihan pipa sudah kita lakukan, dan sekarang kita akan nyalakan apinya dulu, teman-teman. Nah, di sini kita sekarang akan menyalakan api. Kita masukkan dulu kayu sampai penuh lubang boilernya, teman-teman ya. Kita penuhi dulu dengan kayu, lalu baru kita nyalakan apinya. Nah, di sini untuk umpan menyalakan api, ini busa-busa yang sudah tidak terpakai di pengambilan minyak ini jangan dibuang, teman-teman. Dan ini bisa sangat membantu untuk menyalakan api. Nah, kita siapkan ini busa habis pemeras minyak, dan ini kerak telur yang sudah tidak terpakai, teman-teman. Jadi kita siapkan untuk umpan apinya. Ini kita nyalakan, karena ini walaupun baru kita angkat dari air, kita peras, langsung kita nyalakan korek, langsung menyala, teman-teman. Tuh, kayak bensin, teman-teman. Jadi jangan langsung dibuang, karena masih bisa kita manfaatkan sebagai umpan api. Nah, di sini kita tambahkan kerak telur. Nah, sebagai umpan apinya. Jadi kayu sudah tersusun di dalam boiler. Lalu kita nyalakan api dan kita bantu dengan blower untuk sementara, untuk menyalakan api lebih cepat. Dan nanti setelah kita selesai melakukan pembongkaran dan pengisian dandang, mungkin tidak lama lagi kita tunggu airnya sudah mendidih. Jadi itulah keuntungan dari pemakaian boiler untuk memasak nilam, teman-teman ya. Jadi untuk artinya mengurangi biaya, waktu dan tenaga. Jadi walaupun hasilnya sedikit untuk sekarang ini, perlu kita syukuri. Kalau kita pakai boiler, tentunya kita bisa menghemat waktu dan tenaga, menghemat juga biaya, teman-teman. Jadi penggunaan kayu yang bisa berkurang daripada tungku-tungku biasa. Jadi di situ bisa kita menghemat biaya dan tenaga, teman-teman. Jadi apinya mulai menyala, perlu juga kita bantu dengan blower untuk sementara, supaya apinya cepat masuk ke dalam, teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau nyalakan truk listrik dulu untuk membantu blowernya, teman-teman. Nah, ini karena listrik sudah tersalur. Nah, sekarang kita bantu dengan blower. Ini yang saya pakai blower 2 inci. Nah, kita bantu.
Ini ada lubang blowernya, kita masukin aja baru kita nyalakan. Itu teman-teman, inilah kondisi apinya kalau saat kita menggunakan blower teman-teman. Jadi apinya sangat kuat untuk menembus kayu yang ada di dalam teman-teman. Karena untuk mengefisienkan waktu kita bantu dengan blower, sementara kita lanjutkan dulu ini pembongkarannya teman-teman ya. Nah, jadi jangan berkecil hati, walaupun minyaknya sedikit untuk saat ini, mungkin kita bisa mengurangi biaya dengan menggunakan steam boiler. Jadi kita tidak rugi-rugi banget kalau kita masak dengan menggunakan steam boiler teman-teman. Oke, jadi saya mohon maaf sama teman-teman karena ini tidak bisa kita ambil terus gambarnya, sementara saya sekarang mau kerja untuk membongkar. Ini kita jeda dulu sejenak teman-teman. Nah, nanti kita lanjutin lagi kalau sudah dalam pengisian dandangnya teman-teman ya. Nah, ini masih banyak, jadi saya akan mengeluarkan ampas dulu ini ya, nanti kita bercerita lagi. Oke, sekarang kita lanjut dengan pengisian dandangnya teman-teman. Kita lagi melakukan pengisian dandang, dan ini nilamnya sebagian masih di atas mobil. Nah, dan ini kita kerjakan dulu sambil menunggu airnya mendidih nanti teman-teman ya. Nah, ini apinya sudah cukup lumayan, jadi kita melakukan pengisian dandang untuk mempersingkat waktu dan menghemat bahan bakar yang kita gunakan. Jadi kita menyalakan api sebelum mengisi dandang teman-teman ya. Ya oke, nanti kita lanjut lagi. Sekarang saya akan menurunkan itu nilam yang masih ada di atas mobil teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, lanjut teman-teman. Dan ini kita sudah selesai melakukan pengisian tangkinya. Pengisian dandang sudah selesai, tinggal baut ini yang kita kencengin supaya tutupnya rapat. Dan ini steam sudah siap untuk dioperasikan. Nah, ini sudah uap, itu uapnya sudah keluar di atas sana teman-teman di pembuangan. Dan ini kondisi apinya seperti ini teman-teman. Nah, itu keuntungan kita memakai boiler. Walaupun kondisi api seperti ini, itu uap sudah cukup lumayan keras, tekanan sudah cukup lumayan. Dan yang pertama kita lakukan sekarang adalah menutup keran pembuangan limbah yang ada di bawah sana teman-teman. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, ini kita tutup supaya uap tidak keluar dari sini teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tutup, dan kalau penguncian tutupnya sudah selesai, baru kita akan buka saluran uap teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan kan ya, tinggal sedikit teman-teman, ini tinggal satu baut lagi yang dikencengin, baru kita akan buka saluran uapnya teman-teman ya. Nah, kita lihat kondisi apinya. Ini dengan bahan bakar menggunakan batok kelapa. Ini bahan bakarnya masih ada di atas mobil. Ini juga nilamnya ndak habis teman-teman karena kepenuhan dandang.
melebihi kapasitas. Ini masih ada sisa 4 karung. Nanti setelah minyaknya habis kita akan bongkar sedikit, baru kita isikan lagi nih teman-teman tambahannya. Jadi ini saya perlihatkan teman-teman, ini kayunya. Nah, kita bisa manfaatkan limbah dari kulit kelapa ini. Ini kulit kelapa, sabut kelapa. Ya, begini saja bisa mencukupi dalam 1 kali penyulingan teman-teman. Itulah kehematan daripada kita memakai boiler, steam boiler. Sudah Pak tuh? Ya, buka. Nah, ini kerannya kita buka sekarang. Itu pembuangan kita tutup. Nah, jadi pembuangan uap yang di atas ini kita tutup. Nah, sudah tertutup. Lalu kita buka keran yang menuju ke tangki nilam teman-teman. Nah, yang menuju ke dandang ini kita buka. Karena di sana pembuangan limbah sudah kita tutup. Jadi kita tinggal menunggu mungkin beberapa menit. Kita menunggu setelah uap dibuka. Mungkin teman-teman bisa lihat kondisinya saat ini. Jam menunjukkan jam 10 pagi, masih kurang. Jam 9.53 menit teman-teman. Jam 9.53 menit, jam 9 pagi teman-teman ya, hampir jam 10. Nanti bisa kita lihat sama-sama untuk kecepatan proses daripada kita menggunakan boiler steam. Karena kenapa bisa lebih hemat? Karena boiler itu bisa mempercepat pemanasan air dan memperkuat tekanan uap teman-teman. Jadi adapun pipa yang kita pasang di dalam boiler itu fungsinya memecah air, jadi membagi air supaya airnya tipis semua. Jadi bisa dibayangkan kalau air yang tipis kita masak, tentu mendidihnya lebih cepat teman-teman. Dan setiap pipa yang kita pasang di dalam boiler itu akan menimbulkan gelembung yang lebih banyak. Jadi lebih banyak pipa kita pasang, dia akan menghasilkan gelembung udara panas yang lebih banyak. Jadi tekanan lebih kuat itu teman-teman ya. Itu pengertian daripada pipa yang kita pasang di dalam boiler. Jadi itulah yang mungkin bisa mempercepat proses kerja kita. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang mengeluh dengan penghasilan nilam yang kurang saat ini. Mudah-mudahan kedepannya akan bisa stabil lagi teman-teman. Ya, jadi di sini kita hanya selalu berbagi sama teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga sudi berbagi apa yang menjadi pengalaman teman-teman. Silakan juga dibagikan di YouTube teman-teman masing-masing supaya kita juga sama-sama bisa berbagi pengalaman untuk menuju kesuksesan teman-teman. Mungkin kita jeda dulu sejenak. Ini perjalanan baru 2 menit teman-teman. Ini baru 2 menit. Nanti kita lihat lagi setelah 5 menit ke depan teman-teman ya. Oke, kita jeda dulu sejenak, nanti kita lanjut lagi. Baik teman-teman, kita lanjutin lagi. Kita lanjut lagi. Ini posisi jamnya menunjukkan jam 10 lewat 3 menit teman-teman. Jam 10 lewat 3 menit. Jadi pas berjalan dari kita buka
keran uap. Jadi perjalanan pas 10 menit teman-teman. Jadi kita lihat sekarang di penada minyak utama. Nah, ini sudah mulai keluar teman-teman. Ini air sudah mulai keluar. Nah, ini baru permulaan teman-temannya. Ini sudah mulai keluar. Kita hanya butuh waktu menunggu 10 menit. Ya. Jadi kita menunggu di sini hanya 10 menit setelah kita selesai melakukan pekerjaan pengisian dandangnya, terus kita tutup. Setelah penguncian selesai, kita buka saluran uap. Kita hanya butuh waktu menunggu 10 menit teman-teman. 10 menit ini air sudah mulai keluar. Air dengan minyak ini sudah mulai keluar. Jadi kita tidak perlu menunggu berjam-jam. Itulah kelebihannya kalau kita bisa memakai boiler steam. Jadi tekanan panas lebih kuat daripada kita pakai tungku biasa teman-teman. Jadi perlu juga teman-teman ketahui jadi setiap alat tentu punya plus minusnya teman-teman. Jadi sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan teman-teman ya. Jadi sedikit saya ceritakan kekurangan daripada boiler ini yang kita pakai masak nilam ini. Karena kalau dipikir, jadi untuk pemahaman masyarakat petani, khususnya untuk masyarakat luas, mungkin untuk pemahaman karena kita membakar jauh daripada nilam yang kita suling, karena pembakarannya jauh, jadi untuk proses mungkin lebih lambat. Itu secara logika pemikiran kita teman-teman. Namun sebetulnya kelebihannya itulah kelebihan daripada boiler. Kita bisa menyalakan api sambil kita bekerja membongkar dan mengisi dandang. Jadi setelah selesai pengisian dandang, kita bisa membuka saluran uap. Jadi itu kurang lebih makan waktu 1 jaman teman-teman. Jadi 1 jam kita bekerja membongkar dengan mengisi nilam. Selanjutnya uap sudah siap, jadi tinggal kita buka saluran dan kita menunggu 10 menit lagi. Minyak sudah keluar teman-teman. Jadi ini minyak sudah keluar nih teman-teman ya. Kita hanya menunggu 10 menit. Nah, ini Nah, ini minyak sudah keluar teman-teman beserta air. Nah, jadi kita ceritakan sedikit atas kelebihan daripada kita menggunakan steam boiler. Jadi dandangnya juga tidak terlalu tinggi, tidak membutuhkan tempat yang tinggi teman-teman, di bawah saja bisa. Jadi untuk pembongkaran kita lebih mudah karena dandangnya pendek teman-teman. Jadi kita tidak perlu masuk ke dalam dandang untuk kita melakukan pembongkaran. Cukup dari atas saja sudah cukup karena ini dandangnya pendek. Tidak sama kalau kita pakai dandang tinggi, kita harus masuk ke dalam dandang teman-teman. Nah, itu juga mengandung risiko yang cukup lumayan tinggi juga risikonya teman-teman, karena pas kalau masih panas kita masuk ya, di situ kita akan kepanasan teman-teman ya. Jadi mungkin begitu dulu teman-teman, nanti kita sambung lagi setelah beberapa menit lagi teman-teman.
Nah, kita sambung lagi dan kita jeda dulu sejenak teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ini proses berjalan sudah hampir 1 jam. Hampir 1 jam teman-teman. Nah, di sini jam 10.45. Berarti hampir 1 jam teman-teman, masih kurang sedikit 1 jam proses perjalanan kita. Nah, kita lihat kondisi apinya hanya dengan memakai nih. Jadi limbah pun bisa kita manfaatkan teman-teman. Ini minyak yang sudah keluar baru sekitar 2 kilo. Itu dalam waktu hampir 1 jam. Jadi sudah 2 jam kita bekerja, mulai dari membongkar sampai keluar minyak sekitar 2 kilo. Ini sudah makan waktu 2 jam dari awal pekerjaan, dari kita membongkar ampas yang sudah kita suling. Oke teman-teman, mungkin cukup dulu video dari kami. Kalau lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Semoga bisa bermanfaat. Kita selalu berbagi. Oke, selamat pagi, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di komen teman-teman. Oke, dah.